Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi Nvidia itu beberapa hari lalu udah mengumumkan beberapa rangkaian line up dari RTX 40 Super Series mereka pada ajang CES 2024. Ditampilinnya sih memang cuma beberapa detik aja ya, karena yang diumumkan itu ya cuma sekedar lewat aja 4070 Super, harganya berapa, peningkatannya apa, lalu selanjutnya ada 4070 Ti Super, habis itu 4080 Super, yang dimana ketiganya ini menurut gua adalah sesuatu yang menarik karena yang ditawarkan Nvidia bukan cuma spesifikasi yang meningkat aja dan harganya meningkat juga, bukan, melainkan adalah soal harganya yang sekarang ini juga harganya tuh jadi sangat-sangat kompetitif. Jadi harganya ini justru jadi bagus untuk sesuatu yang ditawarkan. Tapi ada juga beberapa line up RTX 40 series yang tumbang, yaitu adalah 4070 Ti dan juga 4080 polos, bukan 4080 Ti, sorry. Nah, di sebelah gua ini gue juga udah ada RTX 4070 Super dari Gigabyte dengan seri Aero-nya. Yang dimana reviewnya nanti gue bakalan tayangin pada tanggal 17 Januari 2024 karena masih terikat NDA untuk ngebahas performance-nya. Jadi di video kali ini yang pengen gue bahas itu adalah mengenai spesifikasi yang ditawarkan secara keseluruhan dari RTX 40 Super Series ini, mulai dari 4070 Super, 4070 Ti Super, dan juga RTX 4080. Seperti apa aja spesifikasinya dan peningkatannya seperti apa beserta dengan harga tentunya. Dan harga yang gue masukin di sini, catatan dulu ya, disclaimer, harga yang gue masukin di sini adalah MSRP atau starting price dalam bentuk USD, bukan dalam rupiah. Karena kalau dalam rupiah nanti ya tergantung market di kita juga harganya berapa. Tapi bisa dikira-kira lah nanti harganya kurang lebih seperti apa untuk di Indonesia. Oke, kita bakalan mulai breakdown spesifikasi dari RTX 4070 Super dulu. Gua akan munculin tabel spesifikasi lengkap biar kalian juga ngelihat perbandingan antara RTX 4070 dan juga RTX 4070 Super. Di sini kalian bisa lihat bahwa RTX 4070 memiliki 46 SM unit, di mana untuk seri supernya itu ada peningkatan 10 SM unit ya. Begitu pula dengan RT Core-nya. Peningkatan ini memang diklaim 20% ya dari Nvidia, sesuai dengan slide-nya dari Nvidia. Lalu untuk memori nggak ada yang berubah sama sekali. Dan untuk CUDA core-nya itu juga meningkatnya jadinya lumayan jauh. Karena sekarang untuk 4070 Super itu jadi ada di angka 7168 CUDA core-nya. Untuk GPU clock hampir nggak ada beda karena untuk boost clock-nya itu masih sama di 2475 MHz. TGP-nya agak sedikit meningkat dari 200 Watt menjadi 220 Watt. Tapi itu disebabkan karena SM unitnya itu meningkat 10 ya. Jadi kalau misalkan naiknya 20% SM unitnya dan TGP-nya naik 10%, gua rasa masih oke lah. Dan yang menariknya lagi adalah dari 4070 Super ini, karena MSRP-nya itu dia start dari 599 US dollar. Angka 599 US dollar ini adalah angka yang sama persis seperti harga dari RTX 4070 polos saat pertama kali rilis. Jadi kalau misalkan kita harus berasumsi ini nanti udah dijual di Indonesia, seharusnya harganya bakalan sama seperti RTX 4070 polos. Nah, lalu bagaimana dengan nasib RTX 4070-nya kalau misalkan 4070 Super punya harga yang sama? Tentu untuk RTX 4070 polos akan mengalami penurunan harga. Jadi buat yang ngincer 4070 polos, itu kalian bersabar aja. Mungkin nggak bakalan langsung diturunin kalau di toko-toko di Indonesia, gua rasa. Karena pastinya bakalan ngabisin stok dulu dan harga ini bakalan dinaikin dulu untuk sementara waktu. Tapi gue yakin ke depannya kalau misalkan 4070 nggak ada yang beli, pasti diturunin juga harganya dan 4070-nya bakalan nyesuaiin sesuai dengan harga 4070 polos. 4070 Supernya maksud gue. Nah, untuk RTX 4070 Ti Super, ini dia punya peningkatan sekitar 6 SM unit dari RTX 4070 Ti polos. Yang ngebikin Tensor Core-nya ini juga meningkat menjadi 264, lalu CUDA Core-nya juga meningkat menjadi 8448. Gak cuma itu aja, ada juga peningkatan dari segi memori, karena memorinya ini sekarang untuk 4070 Ti Super itu diganti menjadi 16 GB GDDR6X dengan rating 22 Gbps dan busnya 256 bit, menjadikan si 4070 Ti Super ini memiliki bandwidth 716 GB per second dan diklaim menjadi memori GDDR6X yang terkencang saat ini untuk si 4070 Ti Super. Sebenarnya nggak bisa dibilang terkencang juga sih, karena 4080 juga punya memori yang sama config-nya. GPU clock-nya ada di angka 2340 MHz untuk base clock-nya dan untuk boost clock-nya ada di angka 2610 MHz. TGP-nya masih sama di angka 285 Watt dan starting MSRP-nya juga masih sama seperti RTX 4070 Ti, yaitu di 799 US dollar.
Jadi ini juga sesuatu yang menarik ya, karena kalian mendapatkan peningkatan yang cukup banyak di 4070 Ti Super dengan harga yang sama seperti 4070 Ti. Tapi info-infonya sih katanya 4070 Ti-nya ini yang non-super itu bakalan di-discontinue. Nggak cuma 4070 Ti aja yang bakalan di-discontinue kabarnya, tapi untuk RTX 4080 polos juga itu bakalan discontinue dan digantikan dengan RTX 4080 Super. Apakah 4080 Super ini harganya bakalan lebih mahal dari 4080? Ternyata tidak, karena RTX 4080 Super itu udah dirilis untuk harganya sama Nvidia bahwa MSRP-nya itu start dari 999 US dollar. Ini harganya 200 US dollar lebih murah bahkan dari RTX 4080. Jadi wajar aja kalau RTX 4080 itu jadinya ya di discontinue karena 4080 Supernya aja dijual dengan harga yang lebih murah. Peningkatannya seperti apa untuk RTX 4080 Super? Untuk 4080 Super memang peningkatannya nggak terlalu begitu banyak dari 4080 polos karena SM unitnya cuma beda 4 aja. Lalu untuk CUDA core-nya juga cuma selisih dari 9728 meningkat menjadi 10240. Lalu Tensor core-nya juga cuma naik dari 304 jadi 320 aja. Dengan DGP yang sama di 320 watt, config memori yang juga masih sama 16GB GDDR6X 22GB dengan bus 256 bit. Tapi memang yang menjadi menarik adalah bagian harganya untuk si 4080 Super ini. Karena dengan harga 999 US dollar, kalau misalkan 4080 di Indonesia aja dijual dengan rentan harga 21 sampai dengan 25 juta rupiah, seharusnya 4080 Super bisa dong nih dijual dengan harga di bawah 20 juta rupiah. Mungkin 18 atau 19 juta, harusnya bisa dong nih dijual di Indonesia dengan harga segitu. Tapi seberapa banyak stok 4080 yang udah beredar di Indonesia dan belum laku? Itu dia yang menjadi pertanyaan. Karena kayaknya toko-toko nggak akan rela untuk langsung turunin harga si 4080 karena udah discontinue. Dan buat kalian yang mencari 4080 second juga kayaknya bakalan jadi rare karena kayaknya pengguna 4080-nya juga jadinya bakalan nge-keep barangnya karena ya jadinya barang langka nih 4080 polos karena baru berapa tahun udah discontinue gitu untuk produknya. Sementara untuk seri paling atas itu masih ada untuk RTX 4090. Jadi kalau gua harus rangkai untuk urutan RTX 40 series ya line up-nya di tahun 2024 ini, itu starting dari RTX 4060 dengan harga 299 US dollar. Kalau di sini itu masuknya udah di angka 5 juta. Lalu ada 4060 Ti dengan harga 399 US dollar. Ini harusnya 4060 Ti sih kayaknya bakalan diturunin juga kali ya harganya, khususnya yang 16 GB karena harganya jadinya bakalan mepet banget sama 4070 karena di slide-nya Nvidia di sini 4070-nya udah dihargain dengan angka 549 US dollar. Jadi udah sekitar 50 dolar lebih murah daripada 4070 Super untuk harganya saat ini yang diumumkan oleh Nvidia. Jadi untuk 4070 polos itu dia nggak discontinue tapi harganya yang diturunin sama Nvidia ya. Dan gua rasa ya 4070 Super jadi kelihatan menarik dengan harga 599 karena dengan selisih 50 US dollar atau sekitar 750.000 itu yang kalian dapatkan adalah sebuah core yang 20% lebih jauh berbeda dengan 4070 polos gitu. Meskipun config memorinya masih sama, tapi GPU processing powernya jauh lebih kencang ini. Ya, gue belum bisa bilang perbandingannya seberapa jauh di benchmark karena gue masih ngetes VGA card-nya, masih ada di testbed, tapi kalau berdasarkan core count-nya ya harusnya seperti itu. Lalu ada 4070 Ti Super yang peningkatan harganya memang lumayan di 799 US dollar, tapi 4070 Ti Super ini secara spesifikasi dia udah deket banget, mepet banget gapnya dengan si RTX 4080 polos yang udah di discontinue. Jadi anggap aja kalian beli 4080 karena 4070 Ti Super ini kan 16 GB juga dengan harga yang jauh-jauh lebih murah karena sekarang cuma di 800 US dollar gitu. Lalu ada 4080 Super dengan peningkatan yang sedikit memang dari 4080 polos, tapi yang kalian bayar juga itu lebih murah karena sebelumnya 1.200 US dollar ya. Lalu paling tinggi ada 4090 yang memang belum punya lawan sepadan sama sekali. Jadi gua rasa kayaknya yang perlu dikonfig lagi secara harga dari Nvidia ya soal 4060 Ti sih yang memang harus di-adjust biar nggak mepet banget sama 4070 karena 4070-nya itu udah bakalan di-set lebih murah harganya nanti ke depan. Jadi kalau misalkan 4060 Ti itu 400 dolar untuk yang 8 GB sementara yang 16 giganya itu harganya udah mepet-mepet sama 4070 polos,
kayaknya bakalan susah tuh jualan 4060 Ti 16GB dan peminatnya jadinya semakin dikit gitu. Untuk perilisannya juga ini agak tumben ya Nvidia, karena biasanya mereka ngerilis yang atas dulu, abis itu baru turun ke bawah. Tapi kali ini yang bakalan dirilis duluan sama Nvidia itu adalah RTX 4070 Super pada tanggal 17 Januari 2024. Lalu disusul dengan 4070 Ti Super yang akan dirilis pada tanggal 24 Januari 2024. Dan selanjutnya yang paling terakhir yang akan dirilis sama Nvidia itu adalah RTX 4080 Super pada tanggal 31 Januari 2024. Ya memang penamaannya bakalan jadi ribet, terutama 4070 Ti Super gitu, karena ini pertama kalinya ada seri Ti tapi seri Super juga gitu. Jadi kadang suka kebalik-kebalik dan suka ketukar-tukar dan kadang suka jadi salah sebut gitu. Makanya wajar lah kalau misalkan 4070 Ti biasa kayaknya disingkirkan aja gitu, dan 4080 yang polos singkirkan aja. Kalau misalkan mau lebih tinggi dari 4070 Ti Super ya 4080 Super. Jadi sekarang line up-nya kayak gitu. Gue juga bakalan rilis reviewnya ini di tanggal 17 Januari ya untuk 4070 Super. Dan untuk 4080 Super tentu bakalan nyusul, semoga gue bisa ngerjain juga 4080 Super dan tepat waktu. Tapi kalau 4070 Ti masih tentatif. 4070 Ti Super maksudnya. Nama yang panjang banget. Oke, kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah sekarang Nvidia sepertinya udah mulai tobat untuk pricing mereka? Ya memang harga segini bukan harga yang murah, tapi paling enggak yang Nvidia keluarkan sekarang adalah satu tingkat di atasnya semuanya, tapi dengan harga yang masih sama, bahkan ada yang lebih murah daripada seri bawahnya atau seri sebelumnya. Komen di bawah menurut kalian mana RTX 40 Super yang paling menarik dan jadi incaran kalian. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.